Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarli Pendi. Saya mahasiswa pendidikan matematika Istanbul 2018 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian mid semester mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Soal yang pertama yaitu jelaskan konsep sosiologi pendidikan atau definisi, latar belakang, dan tujuan. Sosiologi secara intilogis berasal dari kata Latin socius dan kata Yunani logos. Socius berarti kawan, sahabat, sekutu, rekam, masyarakat, dan logos berarti ilmu. Menurut Kerudin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Menurut ilmu Chaldon, sosiologi adalah mempelajari tentang masyarakat manusia dalam bentuknya yang bermacam-macam, watak dan ciri-ciri daripada tiap-tiap bentuk itu, dan hukum yang menguasai perkembangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan baginya masyarakat, bangsa, negara. Menurut F.G. Robin, pengertian sosiologi pendidikan adalah sosiologi khusus yang tugasnya menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Struktur mengandung pengertian teori dan filsafat pendidikan, sistem kebudayaan, struktur kepribadian, dan hubungan kesemuanya dengan tata sosial masyarakat. Sedangkan dinamika yakni proses sosial dan kultural, proses perkembangan kepribadian, dan hubungannya kesemuanya dengan proses pendidikan. Selanjutnya, latar belakang munculnya sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan berkembang di awal abad ke-20 dan mengalami hambatan dalam perkembangannya. Kenyataannya menunjukkan bahwa masyarakat mengalami perubahan sosial yang sangat cepat, maju, dan memperlihatkan gejala desintegratif. Perubahan sosial yang cepat itu meliputi berbagai bidang kehidupan dan merupakan masalah bagi semua institusi sosial seperti industri, agama, perekonomian, keluarga, perkumpulan-perkumpulan, dan pendidikan. Masalah sosial dalam masyarakat itu juga dirasakan oleh dunia pendidikan. Masalah pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan dalam masyarakat merupakan refleksi masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Gejala-gejala seperti penderitaan rakyat, kegelisahan sosial, dan disintegrasi sosial atau konflik antar ras, konflik politik, konflik antar golongan, agama, dan sebagainya merupakan gejala umum yang terdapat dalam berbagai masyarakat. Krisis yang kita alami sekarang adalah krisis dalam hubungan antar manusia, tata sosial, dan krisis dalam hal kepercayaan. Hilangnya nilai-nilai inti berarti disintegrasi sosial. Sumber daripadanya ialah perubahan sosial yang cepat, terutama dalam bentuk urbanisasi. Hubungan yang mula-mula didasari dengan ikhlas berubah menjadi hubungan pamrih. Pergerakan itulah yang merupakan sumber-sumber berbagai masalah sosial. Institusi pendidikan tidak mampu mengejar perubahan sosial yang cepat itu, yang disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan berbagai kultural. Oleh karena itu, ahli-ahli sosiologi kemudian menyambungkan pemikiran-pemikiran untuk turut memecahkan masalah pendidikan itu. Maka lahirlah suatu disiplin baru yang disebut sosiologi pendidikan. Selanjutnya adalah tujuan sosiologi pendidikan. Menurut Abu Hamadi dalam buku Sosiologi Pendidikan, yaitu satu, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis proses sosial si anak, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam hal ini harus diperhatikan pengaruh lingkungan dan kebudayaan masyarakat terhadap perkembangan pribadi anak. Misalnya, anak yang terdidik dengan baik dalam keluarga yang religius, setelah dewasa akan cenderung menjadi manusia yang religius pula. Anak yang terdidik dengan dalam keluarga intelektual akan cenderung memilih mengutamakan jalur intelektual pula, dan sebagainya. 2. Sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial.
Banyak orang atau pakar yang beranggapan bahwa pendidikan memberikan kemungkinan yang besar bagi kemajuan masyarakat, karena dengan memiliki ijazah yang semakin tinggi akan lebih mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi pula. Guna menambah kesejahteraan sosial, di samping itu dengan pengetahuan dan keterampilan yang banyak dapat mengembangkan aktivitas serta kreativitas sosial. Yang ketiga yaitu sosiologi pendidikan, bertujuan menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. Berdirinya suatu lembaga pendidikan dalam masyarakat sering disesuaikan dengan tingkatan daerah di mana lembaga pendidikan itu berada. Misalnya, perguruan tinggi bisa jadi didirikan di tingkat provinsi atau minimal kabupaten yang cukup animo mahasiswanya, serta tersedia dosen yang bonafit. Yang keempat, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis partisipasi orang-orang terdidik atau berpendidikan dalam kegiatan sosial. Peran atau aktivitas warga yang berpendidikan atau intelektual sering menjadi ukuran tentang maju dan berkembang kehidupan masyarakat. Sebaiknya warga yang berpendidikan tidak segan-segan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, terutama dalam memajukan kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Ia harus menjadi pengontrol penggerak dari peningkatan taraf hidup sosial. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana interaksi sosial yang terjadi selama pandemi COVID-19 di sekitar saya, khususnya di Sidikalang. Cekidot. Oke, ini adalah jalan menuju Sidikalang. Di sini terlihat sangat sepi, walaupun agak ramai kendaraan. Di jalan ini kita melihat ya ada seorang ibu-ibu naik kereta dan mobil. Terlihat kendaraan lumayan cukup lalu lalang. Ini adalah pengalian negeri Sidikalang. Agak sepi sih tempatnya. Ini ada di simpang Salak di pertigaan. Kita melihat cukup sepi, orang terlihat di simpang itu walaupun banyak mobil. Ini jalan menuju kota Sidikalang. Kita melihat agak sepi ya jalan, walaupun ada beberapa mobil dan sepeda motor terlintas. Tidak terlihat orang lagi jalan kaki, tidak ada. Anak sekolah pun tidak ada. Angkutan umum ada, beca ada. Padahal sekarang sudah jam 12. Tidak seperti kota nampaknya. Ya itulah Sidikalang. Di sini sudah terlihat seperti keramaiannya. Walaupun ya belum ada nampak pengguna jalan atau orang jalan kaki, belum ada. Sangat sunyi, orang belum pakai helm. Masih kelihatan belum ada pejalan kaki, masih didominasi oleh sepeda motor dan mobil. Nggak SPBU, terlihat sangat sepi ya. Di Sidikalang itu rata-rata orang jarang pakai masker, helm aja nggak dipakai apalagi masker. Di kantor apa itu ya kemarin ya, kayak perpajakan gitulah. Jadi Indomaret sangat sepi ya, seperti tidak ada kehidupan di sana. Wah, sepi banget. Ini ada orang naik kereta ya. Nah, ini kita bentar lagi mau di kotanya nih. Itu kita sudah mencapai masjid di kantor polisi ya. Ini Polres Dairi. Sepi ya, sangat sepi. Belum ada tanda-tanda keramaian. Ya gitulah Sidikalang. Oke, selanjutnya kita sedang
berada di atas pajak Sidikalang ya. Ini saya ambil dari channel Sidikalang TV. Ini penampakan gimana besaran pajak Sidikalang. Cukup ramai ya. Ini mungkin diambil waktu pekan nih, hari Sabtu. Banyak tenda-tenda biru, tempat masyarakat berjualan. Kalau saya sih di pajak itu orang pakai masker, cuman belum jaga jarak, masih banyak kerumunan. Wah, pokoknya bisa jadi tempat apa nih penularan corona nih, mbak. Bisa nih, tuh kan, ada kan, masih banyak keramaian. Kadang macet juga bisa di pajak itu, padahal polisi juga sudah mengimbau supaya jaga jarak, pakai masker, dan ya bicara itu secukupnya aja. Ini di daerah terminal. Dulu ini terminal, sekarang udah jadi tempat dagang kaki lima gitulah, dan penuh. Ini lokasi Jalan Tarigan ya, cukup banyak nih kendaraan lalu lalang, banyak kendaraan berparkir, tenda juga masih banyak. Itu ada masjid, dan ini pajak pusat grosirnya ya di Sidikalang. Sangat ramai juga orang berjualan di sekitar keliling pusat pajak itu. Dan ini adalah jalan menuju Taman Wisata Iman. Di sini saya akan memperlihatkan kepada Anda dan semua gimana situasi di tempat wisata yang paling terkenal di Kabupaten Dery, yaitu Taman Wisata Iman. Di mana taman ini ada tempat untuk berwisata untuk kelima agama. Semua ada, dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Ya, ada orang jualan aksesoris ya, sangat ramai. Mobil dan kereta parkir cukup padat ya di parkiran. Ini saya ambil waktu di hari Minggu, makanya tempatnya cukup ramai dikunjungi para masyarakat. Bahkan masyarakat yang datang ini bukan dari Dery doang, datang dari luar Dery juga ada. Ini Taman Firdaus. Mungkin kita semua tahu bahwa taman ini tempat bersantai-santai, ada pohon-pohonnya rindang, tempat-tempat pondok-pondok juga ada. Agak cukup banyak sih orang di tempat wisata ini. Namun saya lihat tidak ada yang pakai masker. Ada, mungkin nggak banyak, mungkin mereka nggak takut corona ya. Tuh kan, nggak ada. Ya, seperti inilah kondisi taman wisata di daerah saya. Terlihat sangat ramai, cuman agak berjarak mereka semua. Ini dana buatan untuk foto-foto juga bisa. Nah, ini warung saya nih. Nah, saya ambil, tidak ada protokol kesehatan walaupun tiap hari tegur polisi. Oke, selanjutnya saya akan menganalisis mengenai kelas sebagai sistem sosial dan interaksi yang dilakukan melalui online atau daring, yaitu sejak adanya virus pandemi COVID-19 yang semakin mewabah memberikan dampak dalam berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang pendidikan. Untuk menghentikan dan memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan social distancing, yaitu pembatasan sosial, dengan melakukan aktivitas seperti sekolah, ibadah, dan bekerja dari rumah.
Lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Salah satunya adalah proses belajar mengajar dilakukan dari rumah untuk memberikan pengalaman belajar bagi siswa tanpa terbebani dalam proses kelulusannya, sehingga di Indonesia diberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau PPJ. Kebijakan pembelajaran jarak jauh ini merupakan upaya untuk mendukung pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menghimbau warganya untuk mengurangi aktivitas sosial di luar rumah dan menghindari serta tidak menciptakan keramaian atau yang disebut dengan social distancing. Namun WHO sudah memberlakukan bukan hanya social distancing tetapi physical distancing, sehingga dengan adanya pembatasan sosial ini mengurangi intensitas interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Namun di tengah virus pandemi ini, kebutuhan interaksi sosial dialih bentukkan ke dalam media internet. Dengan seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, semua bentuk interaksi sosial dari dunia nyata ke dalam dunia maya akan semakin mudah. Meskipun intensitas interaksi sosial di tengah pandemi ini menjadi minim, interaksi yang terjadi antara siswa dan guru tetap terjalin, tetapi hanya sebatas penyampaian materi, pemberian tugas, dan penagihan tugas saja, serta terbatasan diskusi dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu penggunaan teori ruang kelas di dalam pembelajaran daring. Pendekatan interaksi pada perilaku dominatif berkaitan dengan posisi guru sebagai sumber kebenaran yang dipandang maha tahu. Tokoh penentu benar salah, dalam hal ini murid dianggap sebagai makhluk yang senantiasa harus dibimbing dan diarahkan oleh guru. Di masa daring ini penggunaan perilaku dominatif sangat efektif diterapkan di kampus. Hal ini dikarenakan dosen harus berperan aktif dan kreatif dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa, sehingga dosen diharapkan bisa menciptakan suasana belajar yang aktif dan terkendali. Perilaku integratif berkaitan dengan posisi guru sebagai sumber motivasi dan inspirasi bagi peserta didik, tidak diskriminatif ataupun latar belakang peserta didik. Dalam hal ini, murid didorong untuk mencari sendiri pengetahuan dan kebenarannya. Perilaku ini kurang efektif digunakan dosen dalam proses pelajaran daring. Gaya kepemimpinan autokratik dosen, yang dimana gaya ini sangat tidak efektif bila dilakukan dosen di saat belajar daring. Hal itu dikarenakan mahasiswa tidak diperbolehkan menanyakan sesuatu yang tidak dimengerti, sehingga mahasiswa dipastikan sulit untuk menguasai betul-betul materi yang disampaikan oleh dosennya, karena gaya ini tidak memberikan ruang bertukar pendapat atau pandangan antar dosen dan mahasiswa. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan demokratik. Adanya ruang untuk bertukar pandangan atau pendapat dan kebaikan bersama dikonstruksikan secara bersama melalui musyawarah. Daring tidaklah menghalangi mahasiswa untuk aktif bertanya di dalam presentasi, sehingga dosen dan mahasiswa sama-sama membangun suasana belajar yang indah dan menarik, dan akhirnya terciptalah proses belajar yang efektif. Sangat bagus bukan gaya ini? Oke, gaya selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan laissez faire, di mana peserta didik diperbolehkan melakukan apa saja apabila dipandang penting untuk dilakukan. Dalam gaya ini sangat memungkinkan digunakan dalam masa pandemi, karena apabila dosen ada urusan penting di saat daring, maka dosen akan meminta mahasiswa untuk belajar mandiri. Ada kemungkinan beberapa mahasiswa mengisi waktu belajar mandiri dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan perkuliahan, seperti main game, makan-makan, jalan-jalan, ataupun hal-hal yang tidak berguna lainnya. Gaya selanjutnya yaitu gaya teacher centered versus learner centered. Dalam daring, biasanya dosen lebih menyimbangkan cara mengajarnya dengan menggunakan kedua gaya di atas. Dosen dan mahasiswa diharapkan berperan aktif dalam proses pembelajaran daring. Tidak ada berpusat ke dosen maupun berpusat ke mahasiswa saja. Semua harus aktif
sebagai objek dan subjek dalam perkuliahan. Sumber pembelajaran tidak hanya dari dosen, mahasiswa dituntut untuk mendapatkan materi lain dari sumber yang terpercaya, misalnya jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Sekian dari jawaban UTS Sosiologi Pendidikan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.